Jadi kita tahu bahwasanya bid'ah terkait dengan syariat maka semuanya tercela, dan siapa yang melakukan bid'ah pada dasarnya ada konsekuensi yang buruk bagi orang yang melakukan bid'ah hasanah, yaitu ritual, ya, bukan masalah sarana. Di antaranya berarti dia menganggap agama ini belum sempurna, sehingga dia menyempurnakan dengan bid'ah tersebut. Dan agama tidak bakalan sempurna sampai muncul bid'ah yang terakhir, baru agama itu sempurna. Yang kedua, kata Imam Malik tadi, siapa yang membuat bid'ah hasanah berarti dia menganggap Rasulullah SAW tidak amanah. Faqad khana risalah, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti Rasulullah tidak amanah. Ada ilmu atau ada ibadah yang Rasulullah sembunyikan dan dia tahu. Dan dia tahu ini konsekuensinya. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi berikutnya, berarti dia telah melakukan satu ibadah yang luput, tidak diketahui oleh Nabi dan para sahabatnya. Sehingga Nabi dan para sahabat tidak pernah mendapatkan pahala ibadah tersebut sementara dia memiliki ibadah tersebut, ya. Kemudian kalau kita mengatakan boleh bid'ah hasanah, maka semua orang akan liar. Karena semua orang pelaku bid'ah menganggap apa yang dilakukan baik. Qadariyah tidak meyakini bid'ah qadariyah kecuali menganggap itu baik. Khawarij menganggap perbuatannya baik. Murji'ah menganggap perbuatannya baik. Sufi-sufi yang ekstrim menganggap semua perbuatan baik. Kita enggak bakalan bisa melarang mereka. Karena dia akan bilang, menurut kamu baik, menurut kami juga baik. Kenapa kalian melarang aku untuk melakukan bid'ah? Karena menurut kami baik. Ini konsekuensi kalau membalikan bid'ah apa? Bid'ah hasanah, ya. Dan tadi agama tidak sempurna kecuali muncul bid'ah yang paling terakhir. Setiap saat ada orang bikin bid'ah, maka agama Islam berarti belum sempurna sampai muncul bid'ah yang terakhir baru agama itu sempurna, ya. Ya. Dan tadi yang paling parah adalah mewajibkan hal-hal yang tidak diwajibkan di zaman Nabi. Di zaman sekarang ini ada bid'ah-bid'ah, di zaman Nabi tidak ada. Sekarang jadi wajib seperti tahlilan. Jadi wajib. Bahkan sebagian tempat misalnya di zaman Nabi tidak ada maulid, dianggap sekarang maulid menjadi wajib. Bagaimana Rasulullah, para sahabat tidak melakukan maulid kemudian sekarang dianggap wajib? Ini perkara yang menakjubkan. Tahlilan dianggap wajib. Sampai ada sebagian orang ketika tidak tahlilan tidak boleh dikuburkan di daerah situ. Kenapa dia tidak tahlilan? Ya subhanallah, dulu zaman Nabi tidak ada. Bagaimana kemudian sekarang dianggap wajib? Yang tidak tahlilan maka tidak boleh dikuburkan di situ. Ini hal yang berlebihan, dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menutup pintu bid'ah, maka Islam menjadi murni. Islam menjadi murni. Kita kembali kepada Islam menurut Muhammad Nabi dan para sahabatnya. Tidak perlu ditambah-tambah. Yang sudah ada saja, yang sunnah-sunnah sudah terlalu banyak. Kita tidak akan pernah bisa selesai melaksanakannya. Maka tidak perlu kita tambah lagi perkara-perkara yang baru yang tidak ada contohnya. Karena membuka perkara-perkara baru akan membuat liar orang-orang melakukan bid'ah yang dia sukai. Dan kita lihat sekarang semua orang punya ritual sendiri, acara sendiri, bid'ah sendiri, bebas orang melakukannya, tidak terikat.